Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai adjustment atau penyesuaian. Agar berguna untuk pengambilan keputusan, laporan keuangan harus diterbitkan secara periodik. Jadi laporan keuangan atau informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi harus disajikan secara periodik. Umumnya, periode akuntansi dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember atau 1 tahun kalender. Pada setiap akhir bulan, diperlukan penyesuaian untuk menentukan jumlah pendapatan dan jumlah beban yang terjadi setiap bulannya. Jadi meskipun periode akuntansi itu 1 tahun, tapi kita tetap membuat laporan bulanan untuk menentukan pendapatan dan beban yang terjadi pada setiap bulannya. Data pendapatan dan beban setiap bulan diperlukan untuk mengetahui laba atau rugi bulan tersebut. Jadi laba atau rugi itu kan diperoleh dari pendapatan dikurangi beban. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, artinya laba. Jika pendapatan lebih kecil daripada beban, artinya rugi. Laporan keuangan bulanan disebut sebagai laporan interim karena digunakan pihak internal perusahaan untuk mengambil keputusan. Jadi perusahaan itu tetap membuat laporan bulanan untuk mengetahui tren kinerja perusahaan dari setiap bulannya. Misalnya omset penjualan dari Januari, Februari, Maret apakah naik atau turun, ataukah fluktuatif. Tren kinerja perusahaan setiap bulannya itu kelihatan. Nah, apabila terjadi kerugian pada bulan tertentu, si manajemen perusahaan bisa segera mengambil keputusan. Jadi kalau kita hanya membuat laporan dalam 1 tahun saja, pada 31 Desember saja, kita tidak akan mengetahui adanya kerugian pada bulan-bulan tertentu. Misalnya Januari, Februari, Maret untung nih. April ternyata terjadi kerugian yang besar. Tapi karena perusahaan tidak membuat laporan interim, tidak membuat laporan bulanan, hal itu tidak akan terdeteksi. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan penyesuaian untuk mengetahui pendapatan dan beban yang terjadi pada setiap bulan. Jadi, proses penyesuaian itu mengacu kepada prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle. Pendapatan dicatat pada periode saat jasa telah dilakukan atau barang telah dikirimkan. Ini bisa dipahami ya. Jadi pendapatan itu terjadi ketika jasa telah dilakukan atau barang telah dikirimkan. Pendapatan harus diakui pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima. Jadi, meskipun pelanggan belum melakukan pembayaran, jasa yang telah dikerjakan harus dicatat sebagai pendapatan. Oke, ini bisa dipahami ya, prinsip pengakuan pendapatan. Jadi pendapatan itu diakuinya pada saat terjadi, bukan pada saat kasnya diterima. Oke, ini clear? Kita lanjut ke prinsip pengakuan beban. Expense Recognition Principle. Beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan harus dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan oleh beban tersebut. Prinsip ini disebut sebagai matching principle. Jadi gini ya, kita mengeluarkan beban itu kan untuk memperoleh pendapatan. Nah, pendapatan yang dihasilkan oleh beban tersebut harus diakui bersamaan. Jadi pendapatan dan beban ini jodoh ya. Berjodoh pendapatan beban ini harus diakui secara bersama-sama pada periode yang sama. Beban yang dikeluarkan pada bulan Januari akan menghasilkan pendapatan pada bulan Januari. Beban yang dikeluarkan pada bulan Februari akan menghasilkan pendapatan pada bulan Februari. Begitupun seterusnya.
Jadi pendapatan dan beban ini harus diakui bersamaan pada periode yang sama. Prinsip ini disebut sebagai matching principle atau prinsip pencocokan. Dengan mencocokkan pendapatan dan beban, laba atau rugi untuk setiap periode akan dilaporkan dengan benar. Jadi mencatat pendapatan beban ini harus dilakukan dengan benar, sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Jurnal penyesuaian diperlukan untuk mencocokkan pendapatan dan beban dengan benar. Nah, untuk menentukan jumlah pendapatan dan beban setiap bulannya, kita harus melakukan penyesuaian. Tanpa melakukan penyesuaian, kita tidak akan mengetahui jumlah pendapatan dan beban yang terjadi setiap periodenya. Oke, jadi disinilah pentingnya kita melakukan adjustment atau penyesuaian. Bisa kita simpulkan bahwa penyesuaian ini tujuannya untuk menentukan jumlah pendapatan dan beban pada setiap periode dengan benar. Oke, bisa dipahami ya tujuan dan latar belakang dari proses adjustment atau penyesuaian. Lalu akun-akun apa saja sih yang memerlukan penyesuaian? Yang pertama, akun-akun akrual. Yang kedua, akun-akun deferral. Yang ketiga, akun depresiasi atau penyusutan. Kita bahas dari akun-akun akrual. Akun-akun akrual terdiri dari pendapatan akrual dan beban akrual. Apa itu pendapatan akrual? Pendapatan akrual adalah pendapatan yang telah terjadi pada akhir periode akuntansi, namun belum dicatat atau belum diakui. Jadi pendapatannya telah terjadi, tapi belum dicatat. Pendapatan akrual belum dicatat karena kas yang terkait dengan pendapatan tersebut belum diterima. Nah, apa alasannya pendapatan ini belum dicatat? Karena kasnya belum diterima. Si pelanggannya belum melakukan pembayaran, makanya pendapatan ini belum dicatat. Pendapatan yang telah terjadi pada akhir periode akuntansi harus diakui dan dicatat pada jurnal, meskipun kas atas pendapatan tersebut belum diterima. Jadi ketika suatu pendapatan telah terjadi, ketika jasa telah dikerjakan, kita harus mengakuinya sebagai pendapatan, meskipun kasnya belum diterima. Oke, bisa dipahami ya. Pendapatan harus diakui pada periode saat terjadinya, bukan pada periode saat kas diterima. Misalnya, pendapatan yang kita kerjakan pada bulan ini harus kita akui pada bulan ini, meskipun si pelanggannya membayar bulan depan. Oke, jadi pekerjaan yang kita kerjakan bulan ini harus kita akui pendapatannya bulan ini, meskipun kasnya akan diterima pada bulan depan. Ini clear, oke? Bisa dipahami? Contoh kasus pendapatan akrual. 15 Maret 2023, Sportama menerima pesanan untuk menjahit 100 pasang jersey klub sepak bola senilai 15 juta rupiah atau 150.000 per pasang. Jadi jasa untuk satu pasang jersey itu 150.000. Pekerjaan ini memerlukan waktu 60 hari. Pembayaran akan dilakukan pada 15 Mei 2023. Pada 31 Maret 2023, Sportama telah menyelesaikan 30 pasang jersey. Pendapatan yang harus diakui pada 31 Maret adalah 150.000 dikali 30 pasang jersey, yaitu 4.500.000. Pendapatan jasa senilai 4.500.000 dicatat pada 31 Maret 2023. Meskipun Sportama belum menerima pembayaran atas pesanan ini. Jadi si pelanggannya belum bayar.
Tapi karena pekerjaannya telah kita kerjakan, pendapatannya telah terjadi, kita sudah menyelesaikan 30 jersey, pada 31 Maret, kita mengakui pendapatan untuk bulan Maret adalah 4.500.000. Bagaimana jurnal untuk mencatat peristiwa ini? Jadi pada 31 Maret 2023, kita mencatat apa di debit? Bukan kas, karena kasnya belum diterima. Jadi di debitnya bukan kas. Kalau kas belum diterima, apa yang kita catat di debit? Ya, piutang. Kita mencatat 4.500.000 ini sebagai piutang. Jadi piutang bertambah di debit sebesar 4.500.000. Pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 4.500.000. Ini adalah jurnal penyesuaian untuk mencatat pendapatan akrual. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut membahas beban akrual. Beban akrual adalah beban yang telah terjadi pada akhir periode akuntansi, namun belum dicatat atau belum diakui. Beban akrual belum dicatat karena belum dilakukan pembayaran atas beban tersebut, atau belum ada pengeluaran kas. Jadi bebannya sudah terjadi, tetapi belum dicatat. Kenapa belum dicatat? Karena beban tersebut belum dibayar. Beban yang telah terjadi pada akhir periode akuntansi harus diakui dan dicatat dalam jurnal, meskipun kas atas beban tersebut belum dibayarkan. Jadi paham ya? Beban yang telah terjadi harus dicatat, meskipun kasnya belum dibayarkan. Beban harus diakui pada periode saat terjadinya, bukan pada periode saat kas dibayarkan. Bisa dipahami? Beban harus diakui atau dicatat pada periode saat terjadinya, bukan pada periode saat kas dibayarkan. Contoh kasus beban akrual. Bunga pinjaman bulan Maret akan dibayar pada bulan April. Bagaimana menjurnal penyesuaian ini? Pada 31 Maret, kita mencatat beban bunga bertambah di debit, utang bunga bertambah di kredit. Ini jurnal untuk mencatat penyesuaian beban akrual. Contoh yang kedua, tagihan utilitas untuk bulan Maret akan dibayarkan pada bulan April. Bagaimana mencatat penyesuaian untuk peristiwa ini? Jadi pada 31 Maret, kita menjurnal beban utilitas bertambah di debit, utang utilitas bertambah di kredit. Karena kasnya belum dibayarkan, jadi kita mencatatnya sebagai utang. Contoh yang ketiga, gaji dan upah untuk bulan Maret akan dibayarkan pada bulan April. Bagaimana mencatat penyesuaian untuk peristiwa ini? Pada 31 Maret, kita membuat jurnal penyesuaian beban gaji dan upah bertambah di debit. Utang gaji dan upah bertambah di kredit. Ini adalah jurnal untuk mencatat penyesuaian beban akrual, gaji dan upah. Kesimpulannya, semua beban yang terjadi pada bulan Maret harus dicatat pada bulan Maret, meskipun pembayaran akan dilakukan pada bulan April. Oke, clear ya. Pendapatan akrual sudah paham, beban akrual sudah paham. Kita lanjut ke akun-akun deferral. Akun deferral terdiri dari pendapatan deferral dan beban deferral. Apa itu pendapatan deferral? Pendapatan deferral adalah pendapatan diterima di muka. Contohnya,
pendapatan jasa diterima di muka dan pendapatan sewa diterima di muka. Kas yang terkait dengan pendapatan ini telah diterima, namun pendapatannya belum terjadi. Nah, ini kebalikan dari pendapatan akrual. Jadi untuk pendapatan deferral ini, kasnya sudah diterima, tapi pendapatannya belum terjadi. Ketika pendapatannya telah terjadi, kita lakukan penyesuaian. Pendapatan dikatakan belum terjadi karena jasa belum dikerjakan atau sewa belum diberikan. Kayak bisa dipahami ya? Pada akhir periode akuntansi, pendapatan yang telah terjadi harus diakui sebagai pendapatan. Kan tadi kita sudah nerima kas, tapi pendapatannya belum terjadi. Nah, pada saat pendapatannya terjadi, kita harus mengakuinya sebagai pendapatan. Kita catat dalam jurnal. Oke, kita masuk ke contoh kasus pendapatan deferral. 1 Maret 2023, perusahaan menerima uang tunai 12 juta untuk memberikan jasa pelatihan online selama 6 bulan atau 2 juta per bulan tarifnya ya. Jadi kita sudah terima uangnya 12 juta. Pada saat menerima kas, pendapatan jasa belum terjadi. Kenapa belum terjadi? Karena jasanya belum dikerjakan. Pada 31 Maret 2023, pendapatan untuk bulan Maret telah terjadi. Jadi kan kita udah kerja nih untuk bulan Maret kita udah kerja. Perusahaan mengakui pendapatan untuk bulan Maret sebesar 2 juta. Karena tadi tarifnya 2 juta per bulan, jadi 2 juta ini kita akui sebagai pendapatan di bulan Maret. Pada 1 Maret ketika perusahaan terima uang, bagaimana kita menjurnalnya? Ketika menerima uang, pasti kas bertambah di debit. Itu udah pasti. Pokoknya ketika menerima uang tunai atau menerima kas, pasti kas bertambah di debit. Nah, kita tinggal mikir kreditnya apa. Di kreditnya apa? Di kreditnya adalah pendapatan jasa diterima di muka. Jadi kas bertambah di debit sebesar 12 juta, pendapatan jasa diterima di muka bertambah di kredit sebesar 12 juta. Aset bertambah di debit, kewajiban bertambah di kredit. Lalu ketika 31 Maret 2023 saat pendapatannya telah terjadi, bagaimana kita mencatat penyesuaian untuk peristiwa ini? Jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan jasa diterima di muka berkurang di debit. Jadi kan ini kewajiban ya, jadi berkurangnya di debit. Pendapatan jasa diterima di muka berkurang di debit sebesar 2 juta. Kemudian pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 2 juta rupiah. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut membahas beban deferral. Apa itu beban deferral? Beban deferral adalah beban dibayar di muka. Contohnya, asuransi dibayar di muka dan sewa dibayar di muka. Ini adalah contoh dari beban deferral. Kas yang terkait dengan beban ini telah dibayarkan, namun bebannya belum terjadi. Jadi kasnya udah kita bayar, tapi bebannya belum terjadi. Itulah yang dimaksud sebagai beban deferral. Beban dikatakan belum terjadi karena tagihan atas beban tersebut belum muncul atau tagihannya belum jatuh tempo. Pada akhir periode akuntansi, beban yang telah terjadi atau telah jatuh tempo harus diakui sebagai beban. Jadi pada saat kita keluar uang, si bebannya belum terjadi. Nah, pada saat akhir periode ketika beban telah terjadi, kita lakukan penyesuaian atas beban deferral tersebut. Contoh kasus untuk beban deferral, 1 Maret 2023,
perusahaan membayar 18 juta untuk sewa kantor selama 12 bulan. Jadi pada saat mengeluarkan kas ini, pada saat membayar 18 juta, beban sewa belum terjadi. Karena sewanya belum jatuh tempo. Pada saat mengeluarkan uang, bagaimana kita menjurnal transaksi ini? Pada 1 Maret, jurnalnya adalah sewa dibayar di muka bertambah di debit. Ini adalah akun aset, jadi bertambahnya di debit. Kemudian kas berkurang di kredit. Jadi sewa dibayar di muka bertambah di debit sebesar 18 juta. Kemudian kas berkurang di kredit sebesar 18 juta. Ini adalah jurnal untuk mencatat transaksi 1 Maret. Pada saat melakukan pembayaran, beban sewa belum terjadi karena sewa belum jatuh tempo. Pada 31 Maret 2023, beban sewa untuk bulan Maret telah terjadi atau telah jatuh tempo. Perusahaan mengakui beban sewa untuk bulan Maret sebesar 1.500.000. Dari mana 1.500.000? 18 juta dibagi 12 bulan. Jadi per bulannya itu beban sewanya 1.500.000. Bagaimana kita mencatat jurnal penyesuaian untuk peristiwa ini? Jadi jurnal penyesuaiannya adalah beban sewa bertambah di debit, sewa dibayar di muka berkurang di kredit. Di beban sewanya bertambah di debit sebesar 1.500.000, sewa dibayar di muka berkurang di kredit sebesar 1.500.000. Jadi sewa dibayar di muka itu kelompok aset, berkurangnya di kredit. Oke, beban deferral sudah clear, sudah bisa dipahami ya. Kita lanjut ke depresiasi atau penyusutan. Apa itu depresiasi? Depresiasi adalah penyusutan nilai dari aset tetap. Disebut juga non-current asset atau fixed asset. Semua aset tetap kecuali tanah harus dilakukan depresiasi. Tujuannya agar aset tetap yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan tidak disajikan terlalu besar atau overstate. Oleh karena itu, kita harus melakukan depresiasi. Akun akumulasi depresiasi akan disajikan di sisi kredit pada laporan posisi keuangan sebagai pengurang dari saldo aset tetap. Jadi, beban penyusutan yang terjadi pada setiap periodenya akan kita akumulasikan pada akun akumulasi depresiasi. Nah, akun akumulasi depresiasi ini akan menjadi pengurang dari aset tetap. Misalnya, kita punya mesin harganya 100 juta. Akumulasi penyusutannya itu 30 juta. Jadi, nilai sekarang untuk mesin tersebut adalah 70 juta. Nah, ini bisa dipahami ya. Jadi, kalau kita tidak melakukan penyusutan, tidak mencatat beban depresiasi, saldo aset tetap akan disajikan terlalu besar, overstate. Oke, kita masuk ke contoh kasus. 1 Juli 2023, perusahaan membeli printer Epson seharga 7 juta rupiah. Printer ini diprediksi memiliki umur ekonomis selama 10 tahun. Jadi masa manfaat dari printer ini diprediksi selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, nilai printer ini adalah 520.000. Jadi nilai residu atau nilai sisa pada akhir masa manfaat dari printer ini adalah 520.000. Maksudnya gini, jadi si printer ini kan kita belinya 7 juta nih. Nah, setelah dipakai 10 tahun, nilai printer ini akan menjadi 520.000. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan nilai residu. Besarnya penyusutan adalah 7 juta harga perolehan dikurangi 520.000 nilai residu dibagi 10 umur ekonomis. 7 juta dikurangi 520.000 adalah 6.480.000.
kemudian dibagi 10. Hasilnya adalah 648.000 per tahun. Jadi penyusutan per tahun adalah 648.000 untuk printer ini. Kemudian 648.000 dibagi 12 untuk mengetahui beban penyusutan tiap bulannya. Hasilnya adalah 54.000 per bulan. Jadi penyusutan printer ini sebesar 54.000 untuk setiap bulannya selama 10 tahun. Selama masa manfaat printer ini, kita akan mencatat beban penyusutan setiap bulannya sebesar 54.000. Bagaimana mencatat beban penyusutan? Pada 31 Juli 2023, kita mencatat dalam jurnal beban penyusutan bertambah di debit sebesar 54.000. Kemudian di kreditnya akumulasi penyusutan peralatan bertambah di kredit sebesar 54.000. Saya ulangi lagi, untuk mencatat adjustment dari penyusutan ini, kita melakukan penjurnalan. Beban depresiasi atau beban penyusutan bertambah di debit 54.000, kemudian akumulasi depresiasi peralatan sebesar 54.000 bertambah di kredit. Oke, sekian saja pembahasan mengenai adjustment atau penyesuaian sudah tuntas kita bahas. Semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan, bisa hubungi kontak ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.